Halo guys, sekarang saya lagi jongkok-jongkok santai. Sekarang virus corona atau COVID-19 sekarang sudah mulai menyebar, sudah banyak zona merah, hanya tertinggal Bengkulu dan Bangka Belitung yang masih zona hijau. Saya ingin sedikit cerita di sini. Saya itu pernah Pernah ke dokter gigi tuh. Pernah ke dokter gigi. Habis ke dokter gigi dikasih obat, pergi ke apotek. Selang 2 hari habis itu saya kena flu, batuk pilek. Jadi saya ke dokter lain. Terus dari dokter lain itu saya pergi ke apotek yang lain. Jadi ketika saya ke apotek yang lain itu, apotekernya bilang gini, ini obatnya kami kasih, tapi untuk pereda nyeri dan untuk pereda nyerinya, obat pereda nyerinya itu nggak kami kasih lagi karena kemarin bapaknya ngomong saya kan, bapaknya udah ke dokter gigi ya, katanya. Udah dikasih obat ini ya. Dan itulah canggihnya mereka, meskipun dokternya beda, rumah sakitnya beda, apoteknya beda, pas kita nebus obat, tapi mereka tahu kalau kita udah pergi kemana, dokter mana, apotek mana, obatnya dikasih apa aja. Mereka tahu. Karena apa? Karena sistem dasar mereka itu yang namanya kartu ARC, Alien Registration Card, atau kartu KTP-nya orang Korea kan, Simon Jangi. Bukan hanya berbasis sekedar KTP aja gitu. Kalau di Indonesia saya itu masih berpikir, KTP itu selain untuk KTP fungsinya apa? KTP selain KTP fungsinya apa? Rasanya tidak apalah, nggak ada kan fungsinya kan selain KTP. Jadi ketika kita di Korea, kita lihat kartu ini kan, kartu ini semuanya itu bisa koneksi. Kita mau pasang line phone, kita mau tagih aja apa segala macam kan, bisa lewat sini. Jadi pas ketika kita mau misal kayak tadi berobat kan, di sini juga bohong asuransi sama BPJS kan, tenaga kerjaan kesehatan di sini. Dan untuk BPJS kesehatan sendiri kalau di Indonesia itu harus butuh kartu sendiri untuk kartu ini, untuk kartu itu, untuk kartu ini, kartu itu, kartu ini, kartu itu, kartu dom, kartu semua macam gaplek lah kan. Kartu KTP aja kita dikorupsi. Untuk kartu BPJS kita nggak tahu, untuk kartu yang lain kita tidak tahu. Kartu Indonesia Pintar, kartu ini, kartu itu, kartu ini kan. Seharusnya itu hal yang paling mudah untuk hal termudah menurut saya menanggulangi krisis apa yang dialami BPJS itu, yaitu kartunya itu nggak perlu di print atau diterbitkan lagi, cukup dimasukkan ke KTP. Jadi bisa menghemat, udah biaya mesin cetaknya berapa kan, kartunya berapa, orang personilnya berapa, bisa mengurangi jumlah tenaga kerja, bisa mengurangi jumlah mesin, dan anggarannya pun bisa berkurang jauh. Itu bisa menutup defisit anggaran BPJS. Itu menurut saya. Saya tidak bisa membandingkan karena di sini di sini Korea, di sini Indonesia, tapi kan sama-sama manusia. Orang Korea juga makan nasi kan, otaknya juga paling nggak sampai itu besaran cc mobil Innova mungkin kan, sama aja, cuma berapa cc kan. Di sini fungsi dasar dari kartu tanda pengenal atau ini, kalau ini untuk kartu identitas sementara kan untuk orang asing. Jadi gini misalkan, saya kasih contoh. Ini yang terbaru itu yang kita rebutan masker, rebutan APD, rebutan apa segala macam. Bahkan pihak-pihak yang bersifat pribadi pun memborong hand sanitizer yang seharusnya itu dijual di apotek atau tidak dijual bebas segala macam itu jadi langka. Termometer segala macam yang harusnya harus standby ada di apotek, rumah sakit itu kita kekurangan. Karena kenapa? Karena orang bebas membelinya, bebas menumpuknya. Coba seandainya pakai sistem basic data tadi, jadi kita bisa tahu. Di sini saya kasih contoh, kami setiap mau jelas apa tidak di sini. Nah, di sini Jumat 13 Maret 2020, terus ada berapa lagi? Kamis 12 Maret juga dapat SMS terus. Kalau di apotek, di kantor pos, atau di
market-market yang ditunjuk pemerintah itu bisa membeli masker satu orang 2 lembar atau satu orang 1 lembar tergantung persediaan, dengan menunjukkan kartu identitas atau KTP. Jadi satu orang tuh hanya bisa beli di tempat satu, nggak bisa apa nggak bisa lagi beli di tempat lain karena datanya sudah terekam di sana. Jadi kalau seandainya pergi dari toko ini terus berangkat lagi ke kantor pos, dia nggak bisa lagi karena udah ketahuan di sana datanya. Mungkin pemerintah kalau sana basic datanya jelas, KTP itu berfungsi lebih dari sekedar KTP, mungkin bisa ditunjuk kantor pos atau pihak swasta, mungkin Indomaret atau Alfamart atau toko-toko lain, jadi tempat-tempat lain. Jadi penyalurannya itu bisa terbagi, tidak ditumpuk dalam sekian minggu. Harganya yang sekarang yang awalnya cuma 1.500 jadi 30.000 per lembar. Jadi nggak masuk akal lagi harganya itu. Sebenarnya itu yang kena corona itu bukan karena coronanya, tapi sebenarnya bisa dibilang itu dibunuh oleh saudara sebangsa dan setanah air sendiri. Sebenarnya saya ngomong apa ini saya juga ngerti. Kalau seandainya ini bermanfaat silahkan di share, sampaikan kepada siapa, seralah. Ini sebaiknya kalaupun badai ini berlalu nanti, sebaiknya basic data kita ini harus harus benar-benar diminimalisir. Minimalisir memang menjadi satu kartu, karena itu untuk menghemat APBN kita. Kartu ini nanti dikorupsi, kartu itu nanti dikorupsi, kartu ono dikorupsi, kartu ini dikorupsi. Jadi anggaran terlalu banyak, cukup input di satu data jadi ektp.